الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan yang sangat agung, di mana dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat mempergunakannya dalam hal kebaikan, yaitu mempelajari ilmu agama, khususnya mempelajari Al-Quran, mempelajari maknanya, mempelajari tafsirannya, mempelajari kandungannya dan sebagainya. Naam. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan menyambung pelajaran kita mengerti Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke berapa? Ayat yang ke 234. Betul ya? 234 kan? 233 belum habis lagi, Ustaz. Belum habis lagi? Auladakum. Sambung di situ, kat situ. Kita berhenti di mana? Auladakum. Sebentar ya. Berhenti sampai tastardi'u. 233. Uh, 233 ayat di mana? Pada perkataan mana? Berhenti sampai antastardi'u. Kita sambung auladakum. Fala junaha. Ya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Ya. Amma ataitum bil ma'ruf. Macam ni ya? وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Ya, betul.
Oke. Boleh dengar semua ya? Boleh Ustaz. Nah, jelas tak? Suara saya jelas? Jelas Ustaz. Oke, alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. Ya. Jadi kita sampai kepada ayat ini. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum. Ya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum, dan jika kamu ingin, ya, arada yuridu, wa in aradtum, dan jika kamu menginginkan atau mahu, an tastardi'u auladakum, agar anak-anakmu disusui oleh orang lain, an tastardi'u, agar anak-anakmu disusui oleh orang lain, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagimu, idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, idza sallamtum, apabila atau jika kamu memberikan bayaran dengan cara yang ma'ruf, idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, apabila atau jika kamu menyerahkan atau memberikan bayaran dengan cara yang ma'ruf, wattaqullaha, dan takutlah kamu kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna basir, melihat apa yang kamu kerjakan. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna basir, maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini menjelaskan tentang ini ya, tentang anak yang disusui. Jadi anak yang disusui itu secara sempurna yaitu 2 tahun ya. Jadi selepas 2 tahun itu tidak ada susuan lagi. Nah, apabila seorang suami dan istri bersepakat ya untuk untuk tidak menyusui anaknya sampai 2 tahun dengan cara musyawarah dan dengan cara kerelaan daripada keduanya antara suami dan istri, maka tidak ada dosa bagi mereka. Ataupun
mereka ingin menyusukan anaknya kepada orang lain, maka itu pun tidak ada dosa bagi mereka. Ya, bagi para ibu nih, apabila dia mau anaknya disusukan kepada orang lain, mau disusui kepada orang lain, tidak ada dosa, ya, tidak ada dosa. Dan idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, jika kamu itu memberikan bayaran dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, asalkan memberikan bayaran terhadap atau memberikan bayaran kepada orang yang menyusui anak, ya. Di sini tidak ada dosa apabila seorang orang tua itu ataupun para ibu ingin menyusukan anaknya kepada orang lain, tidak dosa jika dia memberikan bayaran kepada orang yang menyusui. Wattaqullaha, dan takutlah kamu kepada Allah. Ya, di sini antastardi'u, ya. Kalau istardu'a yastardi'u ini maknanya menyusukan, ya, menyusukan. Kalau ardu'a yurdi'u itu maknanya menyusui. Kalau istardu'a itu menyusukan kepada orang lain, maksudnya disusui oleh orang lain. Ya. Fala junaha, maka tidak ada dosa alaikum atasmu idza sallamtum. Salamtum ini bermakna menyerahkan, sallama yusallimu, atau memberikan. Salamtum ini merupakan fi'il madi yang dipertemukan dengan damir mukhatab, yaitu tum. Idza sallamtum, jika kamu semua, ya, jika kamu semua menyerahkan atau memberikan bayaran, ma'ataitum, bayaran yang kamu berikan, bil ma'rufi, dengan cara yang patut atau dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ini adalah artinya kebaikan. Bil ma'rufi, dengan cara yang baik atau cara yang patut. Ya, jadi ada perkataan an-nahyu anil al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Al-amru bil ma'ruf yaitu perintah bil ma'rufi dengan kebaikan, wan nahyu, dan melarang anil munkari, daripada kemungkaran. Wattaqullaha, dan takutlah kamu kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna basir, maha melihat apa yang kamu kerjakan. Basirun ini makna melihat. Basirun salah satu daripada asmaul husna. Nah, berikutnya walladzina yutawaffawna minkum. Ayat ini, ayat yang ke-234 ini berkaitan dengan iddatul wafat, yaitu iddah seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Berapa iddahnya di sini? Di sini dijelaskan. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang yang mati di antara kamu, ya, di antara kamu, wa yadharuna azwaja, dan meninggalkan para istri, wa yadharuna azwaja, dan meninggalkan para istri, yatarabbasna bi anfusihinna, maka hendaklah mereka itu menunda atau menunggu dengan diri mereka arba'ata ashhuri wa 'ashra, arba'ata ashhur 4 bulan, wa 'ashra, dan 10. Arba'ata ashhuri wa 'ashra, selama 4 bulan 10 hari. Jadi di sini walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang, alladzina merupakan isim mausul, yutawaffawna diwafatkan atau meninggal, ya. Ini merupakan fiil af'alul khamsah, ya, diambil daripada perkataan fiil madi tawaffa yatawaffa, ya. Tawaffa yatawaffa, yaitu maknanya wafat atau meninggal. Yutawaffawna, diwafatkan, ya, makna aslinya diwafatkan. Karena yutawaffawna di sini fiil mudhari yang dimabnikan maf'ul. Yutawaffawna, yang diwafatkan. Jadi cara menterjemah di sini walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang meninggal di antara kamu, atau dan orang-orang yang diwafatkan di antara kamu, wa yadharuna, dan meninggalkan. Yadharuna ini merupakan fi'il af'al khamsah juga, sama dengan yutawaffawna, karena diakhirkan dengan waw dan nun. Nah, wa yadharuna, dan mereka meninggalkan, apa yang mereka tinggalkan, azwajan, para istri, ya, atau istri-istri. Azwajan ini jamak daripada zaujun, ya. Zaujun ini bermakna istri atau suami. Kalau zaujun, ya.
boleh bermakna istri atau suami. Ini merupakan bentuk mufrad, bentuk singular. Ya, bentuk jamaknya adalah azwaja. Ya, para istri. Para istri. Yatarabbasna merupakan fi'il mudhari yang dipertemukan dengan nun niswa. Ya, nun niswa ini adalah nun yang menunjukkan jamak kepada perempuan. Yatarabbasna, mereka menunda atau menunggu bi anfusihinna dengan diri mereka. Bi anfusihinna ni anfusu dimudhafkan kepada dhamir hinna, ya, kepada kata ganti hinna. Ya, di sini disebut isim dhamir. Setiap isim dhamir itu mempunyai rujukan, ya, mempunyai rujukan. Jadi hinna di sini merujuk kepada azwaja. Yatarabbasna, mereka para azwaja, para istri itu menunggu atau menunda waktunya bi anfusihinna dengan diri mereka. Berapa yang harus ditunggu lama atau masa atau iddah? Arba'ata asyhuri wa 'ashra, yaitu 4 bulan wa 'ashra dan 10. Maksudnya 4 bulan 10 hari. Ya, jadi yang di sini yang dimaksud adalah, maksudnya di sini seorang istri atau para istri yang ditinggal oleh suaminya karena mati, maka iddah mereka untuk menunggu iddahnya itu yaitu 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari, di mana selama 4 bulan 10 hari ini mereka tidak boleh keluar, tidak boleh berhias, ya, tidak boleh berhias dan tidak boleh nikah. Jadi selama 4 bulan 10 hari ini mereka menunda waktunya dulu. Yatarabbasna bi anfusihin, yaitu mengerjakan atau melaksanakan iddah mereka. Ya. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Nah, apabila iddah mereka sudah habis, di sini dijelaskan, fa idza balagna ajalahunna, maka apabila masa atau iddah mereka habis atau sampai atau telah sampai, balagna ini fa idza, maka apabila balagna sampai atau telah habis, ajalahunna kepada iddah mereka, masa mereka, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa alaikum bagimu. Setiap kita dipertemukan dengan perkataan la junaha, itu bermakna tidak ada dosa. Seperti lagi, la junaha alaikum atau fala isma alai, sama dengan fala isma alai, tidak ada dosa. La junaha dengan la isma maknanya sama, tidak ada dosa. Fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa. Kepada siapa tidak ada dosa? Alaikum, atas kalian. Fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Jadi terjemahan di sini, fa idza balawna ajalahunna fala junaha alaikum, maka apabila iddah mereka atau masa menunggu mereka telah habis, maka tidak ada dosa bagimu para wali. Ya, alaikum di sini, ya, khitabnya di sini adalah para wali, ya, para wali, wali bagi wanita, ya, bagi istri, para wali. Fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, membiarkan mereka berbuat, ya, fima fa'alna fi anfusihinna, membiarkan mereka berbuat sesuatu bil ma'rufi, dengan cara yang patut, atau dengan cara yang ma'ruf, ya. Jadi al-ma'ruf di sini maknanya patut atau baik, ataupun boleh kita artikan dengan ma'ruf. Jadi di sini faida balawna, balawna ini juga apa nih? Fi'il madhi, ya, fi'il madhi yang dipertemukan dengan nun niswa. Ini nunnya untuk perempuan. Balawna fi'il madhi, asal dia balagha. Kalau bentuk mufrad bagi orang laki-laki, balagha, sampai, ya, balagha, telah sampai. Nah, apabila dipertemukan dengan nun niswa, maknanya ini menunjukkan kepada orang perempuan ramai. Ya, jadi di sini rujukannya tetap merujuk kepada azwaja. Fa idza balawna, apabila mereka telah habis, ya, telah sampai waktunya. Apa yang habis waktunya? Ajalahunna, masa iddahnya. Fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagimu para wali, ya, para bapak, fima fa'alna fi anfusina bil ma'ruf, tentang apa, atau membiarkan mereka berbuat sesuatu
di dalam diri mereka dengan cara yang ma'ruf. Nah, apa yang dimaksud di sini ya? Jadi apabila iddah mereka, apabila para istri ini yang ditinggal mati oleh suaminya dan telah melaksanakan iddahnya selama 4 bulan 10 hari, maka bagi mereka diperbolehkan berbuat sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Seperti apa contohnya? Berhias, nikah, atau keluar. Sudah boleh. Jika iddahnya selama 4 bulan dan 10 hari sudah habis, maka diperbolehkan bagi para wanita tersebut untuk melakukan sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam seperti nikah, berdandan, berhias, ya, atau keluar rumah dan sebagainya diperbolehkan. Asalkan di sini bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya di sini perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak melanggar syariat Islam, ya, tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Ini diperbolehkan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Khabirun di sini bermakna mengetahui, sama dengan alimun, ya. Sama dengan alimun. Cuma khabirun di sini ada ulama yang mengatakan khabirun di sini mengetahui sesuatu yang zahir dengan yang batin. Ya, khabirun. Sama juga dengan alimun, cuma khabirun di sini maknanya lebih mendalam lagi daripada alimun, ya, daripada alimun. Makanya khabirun ini salah satu daripada asmaul husna. Wallahu khabirun bima ta'malu, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Ya. Bagi perempuan yang melaksanakan masa iddahnya selama 4 bulan dan 10 hari, Allah akan mengetahui dan akan mencatatnya. Ya. Dan bagi orang perempuan yang melanggar iddahnya, ya, tidak menjalankan iddahnya selama 4 bulan 10 hari, maka Allah akan mengetahui juga dan akan mencatatnya, kemudian akan diberikan balasannya nanti di akhirat. Ini yang dimaksud dengan wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian ayat berikutnya, wala junaha 'alaikum fima aradtum. Ini ayat ini berkaitan dengan seseorang yang meminang wanita yang ditinggal oleh suaminya karena mati, tapi dengan cara sindiran, ya, bukan dengan kalimat yang sore, bukan dengan kalimat yang jelas. Wala junaha 'alaikum, dan tidak ada dosa bagimu, ya. Wala junaha 'alaikum, kita dipertemukan lagi dengan wala junaha 'alaikum, maknanya tidak ada dosa bagimu, ya. Bima aradtum bihi min khitbatin nisa. Aradtum di sini maknanya asal dia arada yu'arridu. Arada bermakna menyatakan atau memperlihatkan. Arada memperlihatkan atau menyatakan, ya. Di sini perkataan aradtum merupakan fi'il madhi yang menunjukkan kepada jamak mukhatab. Arradtum, kamu orang ramai menyatakan, ya, menyatakan fima aradtum bihi min khidmatin nisa. Nah. Jadi di sini wala junaha 'alaikum fima aradtum min khidmatin nisa'i. Wala junaha 'alaikum, dan tidak ada dosa bagimu fima aradtum bihi min khidbatin nisa, di dalam menyatakan, ya, meminang perempuan atau meminang istri yang ditinggal oleh suaminya karena mati, ya. Fima aradtum bihi min khidbatin nisa, menyatakan, maksud untuk mengkhidbah perempuan, maksud untuk mengkhidbah atau meminang perempuan. Kalau kita tengok dalam terjemahannya itu diterjemah secara bebas. Jadi terjemahnya secara bebas, tidak ada dosa bagimu meminang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dengan cara sindiran, ya, dengan cara sindiran. Jadi kalau kita tengok dalam terjemahan secara bebas lah, ya. Jadi khidbatin nisa ini maknanya meminang perempuan, meminang istri-istri yang telah ditinggal oleh suaminya karena mati.
Khataba yakhtubu ini bermakna meminang. Khitbatin nisa, meminang perempuan. Meminang para wanita, melamar ya. Meminang atau melamar. Jadi di sini wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa, dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan dengan cara sindiran. Yang dimaksud perempuan di sini adalah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Jadi ketika itu para perempuan sedang melaksanakan atau menjalankan iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Maka bagi laki-laki yang mempunyai kemauan untuk menikahinya, ya, untuk melamarnya, maka di sini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan maksudnya dengan cara sindiran, ya. Dengan cara sindiran. Bukan dengan cara terang-terangan atau kalimat soreh. Ya, dengan cara sindiran. Seperti apa dengan cara sindiran? Banyak contohnya, ya. Banyak contohnya di sini dalam tafsir Ibnu Katsir contohnya apa ya? Baik, sebelum itu kata Ibnu Katsir di sini tafsiran ini, an tu'arridu wala junaha 'alaikum an tu'arridu bi khidmatin nisa'i fi iddatihinna min wafati azwajihinna min ghairi tasrihim. Ya, yaitu tidak ada dosa bagimu yang menyampaikan maksud untuk meminang perempuan atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, di mana mereka sedang menjalankan iddahnya min ghairi tasrihin, dengan kalimat yang tidak sharih, dengan kalimat yang tidak jelas. Maksudnya menggunakan kalimat-kalimat sindir. Contohnya di sini disebutkan, Ibnu Katsir memberikan contoh, qala at-ta'rid an taqul, ya, yang disebut dengan menyampaikan maksud dengan cara sindiran, an taqul inni uridu taswij, sesungguhnya aku ingin menikah. Dia menyampaikan seperti itu, tetapi dia tidak langsung aku ingin menikahimu nanti setelah habis masa iddahmu. Nah, kalau ini adalah kalimat yang sharih, kalimat jelas, ini tidak diperbolehkan. Atau dia mengatakan, kamu nanti, aku ingin mengawini kamu nanti setelah masa iddahmu habis. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau dia hanya mengatakan, aku ingin kawin. Ya, ini kalimat sindiran. Dia tidak jelas siapa yang ingin dikawini. Ya, ataupun dia mengatakan, sesungguhnya aku lagi mencari wanita solehah untuk dijadikan pendamping aku. Yang penting kalimat sindiran itu menunjukkan kepada yang dia maksud. Ini diperbolehkan, diperbolehkan. Kalau dia menggunakan kalimat yang jelas, ini tidak boleh. Ya. Au aknantum fi anfusikum, ataupun kamu menyimpannya fi anfusikum, di dalam hati kalian. Au aknantum, ya. Aknantum ini maknanya menyimpan. Aknana, ya, aknana, aknantum, kamu menyimpan fi anfusikum, di dalam hati kalian. Maksudnya di sini ya ada dua pilihan lah bagi orang yang mengawini istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Ini ada dua cara, ada dua opsi. Yang pertama, diungkapkan secara diungkapkan dengan kalimat sindiran secara tidak jelas. Itu yang pertama. Ataupun disimpan di dalam hati, tidak diungkapkan, ya. Au akanantum fi anfusikum alimallahu annakum satadkurunahunna. Alimallahu, Allah mengetahui, annakum satadkurunahunna, kamu akan menyebut mereka. Ya. Annakumnya ini salah satu daripada harfu taukid, huruf taukid, ya, untuk memperkuat. Annakum, sesungguhnya kamu. Sebenarnya kalau tidak menyebutkan, Assalamualaikum Ustaz. Kenapa? Nak tanya tu, dalam ayat ni Ustaz kata kom-kom tu tuju ke siapa Ustaz? Yang mana? Annakum ni. Tak, dalam ayat ni wala junaha alaikum, Ustaz kata kom ni semua ni dituju ke siapa kom tu? Oh, yang ni. Wala junaha alaikum fima aradtum. Ini ditujukan kepada para lelaki, umum. Ya, umum kepada para lelaki.
lelaki yang ingin menikahi wanita-wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Ini hukum ini kepada orang lelaki. Bila rijal, semuanya umum, lelaki siapa saja. Yang adalah orang Islam. Ya, annakum. Jadi di sini disebutkan, ya. Aila haraja alaikum ayyuhar rijal. Ya, tidak ada dosa bagimu wahai para lelaki. Jadi yang disebut kum di sini adalah ar-rijal, para lelaki. An tadhkuru lin nisa'i al-mu'taddati min wafati azwajihinna fi kalamikum ma yushiru wa yulammiqu lakunna min ghairi tasrihin. Ya. Jadi tidak ada dosa bagimu wahai para lelaki untuk menyebutkan atau menyatakan maksud kamu ingin meminang atau menikahi seorang wanita yang sedang menjalankan masa iddahnya tidak jelas. Perkataan sindiran yang menunjukkan maksud kamu itu. Nah, ini yang dimaksud ya. Wala junah alaikum bima min khidmatin nisa. Boleh, harus menggunakan kalimat atau perkataan-perkataan yang tidak langsung menuju kepada poin, yang menggunakan kata-kata sindiran. Makanya di sini alimallahu annakum satadkurunahunna. Ini merupakan rukhsah bagi orang laki-laki. Ya, rukhsah, keringanan bagi laki-laki untuk mengungkapkan maksudnya di dalam meminang seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dengan cara penyampaian kalimat yang tidak sharih, yang tidak jelas. Makanya di sini Allah mengatakan alimallahu annakum satadkurunahunna. Alimallahu, Allah mengetahui annakum, sesungguhnya kamu semua satadkurunahunna akan menyebut mereka. Ya, akan mengatakan, ya, maksudnya di sini Allah mengetahui bahwasanya para lelaki ini yang suka kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya akan menyebut-nyebut mereka, ya, akan menyebut keinginan untuk menikahi mereka. Makanya diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satadkurunahunna. Di sini ada huruf sin, ya. Satadkurunahunna. Tadkuruna ini akan af'alul khamsah kan? Af'alul khamsah. Ya, fi'il mudhari yang diakhirkan waw dengan non disebut af'alul khamsah. Ya. Baik. Di sini dimasuki oleh sin, ya. Sin ini bermakna akan, ya. Satadkurunahunna, kamu akan menyebut-nyebut mereka. Kunna di sini merujuk kepada an-nisa. Karena kunna ini isim dhamir yang menunjukkan kepada perempuan banyak, kepada perempuan ramai. An-nis. Nah, an-nisa nih, an-nisa merupakan jamak, ya. Jadi di sini isim dhamirnya menggunakan kunna. Satadkurunahunna, kamu akan menyebut-nyebut mereka. Makanya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan tujuannya meminang perempuan dengan cara, ya, dengan cara yang tidak dengan cara sindiran lah, perkataan sindiran. Nih. Kemudian ayat berikutnya walakin la tuwa'iduhunna sirra. Walakin la tuwa'iduhunna, walakin dan tetapi lil istidrak, ya, lakin adalah lil istidrak, walakin dan tetapi la tuwa'iduhunna, janganlah kamu membuat janji untuk menikahi mereka sirron secara rahasia, illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali kamu akan berkata perkataan yang baik. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali kamu akan berkata perkataan yang baik. Di sini larangan nih.
Walakin la tuwa'iduhunna. Walakin dan tetapi la tuwa'iduhunna, janganlah kamu membuat janji untuk menikahi mereka. Jadi wa'ada yuwa'idu, membuat janji, ya, membuat janji. Tuwa'idu di sini merupakan fi'il af'alul khamsah. Asal dia tuwa'iduna, ya. Asal dia tuwa'iduna. Tuwa'iduna. Jadi perkataan fi'il madhi wa'ada yuwa'idu. Wa'ada yuwa'idu. Berbuat janji atau melakukan perjanjian. Ya. Di sini kemudian nunnya dibuang karena ada la nahi. Ya, la nahi huruf jazm yang menjazmkan fi'il mudhari. Maka nunnya dibuang karena ada la nahi. La tuwa'idu kunna. Kunna di sini merujuk kepada an-nisa di atas tadi, ya. Di sini dengarnya merujuk kepada an-nisa. Jadi apa yang dimaksud di sini? Sirron secara rahasia, secara sama. Sirron ini maknanya rahasia. Sirron. Rahasia atau sama. Ya. Jadi di sini larangan bagi seorang laki-laki, ya, larangan bagi seorang laki-laki untuk berbuat perjanjian untuk menikahi seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya. Tidak boleh berbuat janji seperti mengatakan aku akan menikahimu nanti, ya. Ataupun dia berkata jangan kamu nanti akan dinikahi oleh aku. Ataupun dia mengatakan kamu jangan menikah dengan orang lain, ya. Nanti setelah kamu habis iddahnya kamu akan aku nikahi. Nah, ini membuat janji pernikahan. Tidak boleh. Secara samar tidak boleh. Ya, secara samar tidak boleh. Illa an taqulu qawlan ma'rufa. Illa an taqulu, kecuali apabila kamu, illa an taqulu, kecuali kamu mengatakan perkataan ma'rufan yang baik. Ya, an taqulu di sini an taqulu sama, ya, di sini af'alul khamsah. Af'alul khamsah, ya, asal dia taquluna, ya, kemudian nunnya dibuang karena ada an. Huruf nasab. An taqulu mengatakan kaulan, perkataan ma'rufan yang baik. Ma'rufan yang baik atau yang patut. Jadi yang dimaksud di sini adalah, ya, seseorang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat untuk membuat perjanjian menikahi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kecuali, ini yang diperbolehkan, kecuali apabila orang laki-laki tersebut mengatakan perkataan yang baik. Ya. Mengatakan perkataan yang baik ini maksudnya adalah perkataan yang menuju kepada maksud dia. Contohnya seperti sudah disebutkan tadi. Antaqulu qawlan ma'rufa, di sini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan contohnya, banyak contohnya sebenarnya. Yang penting jangan sampai mengatakan kalimat-kalimat sharih. Seperti dia mengatakan kamu ini adalah orangnya baik. Sungguh beruntung jika seorang laki-laki mendapatkan kamu. Ini merupakan kata-kata baik. Kamu ini adalah orang yang solihah. Sungguh beruntung nanti jika seorang laki-laki mendapati kamu atau mendapatkan kamu. Ini maksudnya kata-kata yang baik, ya. Memuji dia. Ya, memuji dia. Dan si wanita pun sebenarnya tahu maksud dia. Ya, kenapa dia mengatakan demikian? Pasti tahu. Ya, pasti tahu. Nah, di sini dikatakan illa an taqulu qawlan ma'rufa. Qala Ibnu Abbas mengatakan wa Mujahid dan Mujahid, wa Sudai dan Sudi, wa Sauri dan Sauri, wa Ibnu Zaid dan Zaid, yakni bihi, yang dimaksud illa an taqulu qawlan ma'rufa ma taqaddama min ibahati ta'rif, yaitu melamar atau menyatakan keinginannya untuk melamar perempuan dengan cara sindiran. Qaulihi, seperti perkataannya, inni fika la raghibun wa nahwu dzalik. Seperti mengatakan inni fika la raghibun, sesungguhnya aku senang sama kamu. Nah, boleh. Ustaz, Assalamualaikum. Kita cakap perkataan tu kiasan lebih baik pada sindiran. Sindiran tu membawa maksud negatif lah. Oh, kalau sindiran negatif lah. Ya. Kiasan. Kiasan, oh, nah.
seperti berbeda ya bahasa sana dengan sini ya. Ya, jadi ya kiasannya kata kiasan bukan sindiran. Kalau di sini menyindir ya, menyindir bermakna negatif ya. Nah, jadi maksud ana tadi yang dimaksud kata sindiran itu maknanya adalah kata kiasan. Yang mana kata kiasan itu nanti mengantarkan kepada maksud dia untuk mengawini dia. Ini yang dimaksud dengan apa tadi di atas, la junah alaikum fima aradtum min khidbatin nisa. Tidak ada dosa bagimu untuk menyampaikan keinginanmu mengkhidbah atau melamar perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dengan cara kiasan, ya, dengan kata-kata kiasan, bukan kata-kata sindiran ya. Justru kalau menggunakan kata-kata sindiran nanti dia apa si perempuan ini tak mau nanti ya. Jadi contohnya illa antakunu qawlan ma'rufani, perkataan-perkataan baik, dia mengatakan sesungguhnya aku ada rasa cinta sama kamu, boleh diperbolehkan di sini. Tetapi jangan mengatakan langsung aku nanti akan menikahimu setelah masa iddahmu habis. Janganlah kamu menikah dengan orang lain selain itu. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian, wala ta'zimu 'uqdatan nikah, dan janganlah kamu berazam. Ya, azama ya'zimu ini berazam, berkemauan. Azama ya'zimu. Ya, asal dia ta'zimuna. Ini sama af'al khamsah ya, contoh daripada af'al khamsah. Asal dia ta'zimuna. Nunnya dibuang karena ada la nahi. La yang bermakna melarang, jangan. Wala ta'zimu, apa di sini yang dilarang? Uqdatan nikahi, melakukan akad nikah, hatta yablughal kitabu ajala, sebelum iddahnya habis. Ya. Hatta yablughal kitabu ajalahu, sebelum iddahnya habis. Di sini perkataan wala ta'zimu, dan janganlah kamu berazam, bertekad, berkemahuan dengan sungguh-sungguh, uqdatan nikahi, melakukan akad nikah, hatta yablughal kitabu ajalah, sebelum masa iddahnya habis. Jadi ini sudah jelas lah. Uqdatan nikah ini maknanya adalah akad nikah. Ya, uqdatun itu maknanya akad. An-nikah ya nikah. Jadi di sini uqdata dimudafkan kepada an-nikah menjadi akad nikah. Uqdatan nikahi, akad nikah. Hatta yablugha, sehingga sampai. Sehingga sampai. Ini yablugha ini diambil daripada balagha yablughu. Maknanya telah sampai. Balagha, dia telah sampai, yablughu akan sampai atau sedang sampai. Ya. Al-kitabu ajalah, yaitu ketentuan-ketentuan ya, atau masa iddah. Jadi terjemahan bebasnya di sini hatta yablughal kitabu ajalah, sebelum masa iddahnya habis. Ya, sebelum masa iddahnya habis. Wa'lamu annallaha ya'lam, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu, mengetahui, ma fi anfusikum, apa yang ada dalam dirimu, apa yang ada dalam dirimu, fahdharu, maka takutlah kamu kepadanya. Ya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu, ya'lamu merupakan fi'il mudhari dari alima ya'lamu, mengetahui. Apa yang diketahui? Ma fi sudurikum, apa yang ada dalam dirimu, ya. Anfusun, ya. Asal dia anfusun ya, berharakat dhamma asal dia. Kemudian ada huruf jar fi. Maka yang asalnya anfusun dibariskan bawah. Fi anfusikum. Ya. Kemudian anfusi disandarkan atau dimudhafkan kepada dhamir mukhatab kum. Fi anfusikum, di dalam dirimu, fahdharuhu, maka takutlah kamu kepadanya. Ya. Fahdharu, maka takutlah kamu kepadanya. Di sini merujuk kepada Allah. Ya, merujuk kepada Allah. Isim dhamir merujuk kepada. Jadi fahdhar ini maknanya hendaklah takut, ya. Hendaklah takut. Atau bermakna berhati-hatilah. Fahdharu, maka hendaklah kamu takut. Atau berhati-hatilah kamu, atau takutlah kamu.
Kalau di sini makna yang sesuai adalah fahdharuhu, maka takutlah kamu kepadanya, wa'lamu annallaha ghafurur rahim, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, yang maha mengampuni dosa, ya, halimun, yang maha santun atau penyantun. Halimun. Di halimun itu maknanya adalah maha penyantun. Salah satu daripada Asmaul Husna. Ghafurun dan halimun ini merupakan nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang agung. Apa yang dimaksud halimun? Halimun itu adalah maha penyantun. Maksud dia adalah penyantun itu membiarkan orang-orang yang melakukan maksiat, mereka tidak disiksa, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan halimun, maha penyantun. Tidak langsung menyiksa orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, tapi dibiarkan. Ini yang dimaksud dengan halimun. Ya. Apa lagi? Halimun sama dengan saburun, yang sabar. Cuman halimun ini lebih dalam lagi daripada sabar. Ya, halimun ini membiarkan, ya, membiarkan tidak menyiksa orang yang melakukan maksiat. Ayat berikutnya, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafriḍu lahunna fariidah. Ini berkaitan dengan seorang laki-laki yang mentalak, ya, yang mentalak atau ya, yang mentalak istrinya, ya, kemudian dia tidak dijima dan belum diberikan lagi mahar, ya, maka apa yang dia harus lakukan? Ada penjelasannya dalam ayat ini. Wala junaha 'alaikum, kita dipertemukan lagi dengan kalimat la junaha 'alaikum. Maknanya sama. Tidak ada dosa bagimu in talaqtumun nisaa, jika kamu mentalak istri-istrimu, ma lam tamassuhunna, sebelum kamu menggauli mereka atau mencampuri mereka, aw tafridu lahunna fariidah, ataupun menentukan mahar kepada mereka, aw tafridu lahunna fariidah, ataupun menentukan bagi mereka maharnya atau menentukan mahar kepada mereka sama. Jadi di sini talaqtum. Talaqtum merupakan fi'il madhi yang dipertemukan dengan dengan dhamir mukhatab. Talaqtum, kamu semua atau kamu orang ramai mentalak, memisah, ya. Mentalak an-nisa di sini mana aslinya adalah perempuan. Cuman yang dimaksud di sini adalah istri-istri, ya, istri-istri. Ma lam tamassuhunna, selagi, ya, atau sebelum mencampuri mereka. Masa yang maksud ini maknanya memegang atau menyentuh, ya, makna aslinya. Cuman yang dimaksud di sini adalah mencampuri mereka, yaitu menjima mereka, ya. Aw tafridu, tamassuhunna ini asal dia tamassuna, ya, tamassuna. Kemudian nunnya dibuang karena ada huruf jazm lam, ya. Ma lam tamassuhunna. Jadi hunna di sini isim dhamirnya merujuk kepada an-nisa. Aw tafridu, ataupun kamu menentukan lahunna bagi mereka fariidatan mahar. Ya. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Bagi seorang laki-laki, ya, bagi seorang laki-laki yang menikah, lalu dia mentalak istrinya sebelum dia dicampuri, sebelum dia dijima, ataupun dia belum lagi diberikan mahar, ya, maharnya belum ditentukan lagi dan belum diberikan, maka tidak ada dosa bagi seorang laki-laki itu, ya, tidak ada dosa apabila mereka mentalak mereka, tidak ada dosa, ya, asalkan dia ada sebab-sebab tertentu kenapa dia itu mentalak mereka, ya. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah, ya. Maka tidak ada dosa bagi seorang laki-laki yang mentalak istrinya sebelum mereka para perempuan dijima ataupun diberikan maharnya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Masa nikah bukan kita dah kena bayar mas kahwin, atau ini kira mas kahwin dia hutang ke? Nah, betul. Ya, maksudnya dia belum ditentukan lagi, belum dibayar lagi, ya, nanti ada lanjutannya di bawahnya, ya.
Ada lanjutannya. Nanti saya jelaskan dulu. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassukunna aw tafridu lakunna fariidah. Di sini dijelaskan tidak ada dosa bagimu mentalak istrimu selagi kamu belum mencampuri mereka dan belum lagi menentukan bagi mereka maharnya. Ada sambungan di sini. Wa matti'ukunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Ini maksudnya. Jika apabila ada seorang laki-laki atau suami yang mentalak istrinya, di mana istrinya itu belum dicampuri lagi dan belum ditentukan maharnya, belum diberikan lagi, matti'ukunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf, maka bagi suami itu wajib memberikan, belum diartikan lagi ya, wa matti'ukunna, dan berikanlah mereka mut'ah. Ya, mut'ah itu adalah pemberian, kesenangan. Ya, wa matti'ukunna, dan berikanlah mereka kesenangan atau mut'ah. Di sini matta'a yumatti'u diambil dari perkataan fi'il madhi matta'a yumatti'u. Matta'a yumatti'u. Ini matta'a yumatti'u maknanya menyenangkan atau memberikan mut'ah. Ya, jadi matta'a yumatti'u itu memberikan mut'ah, memberikan pemberian. Mut'ah ini adalah pemberian yang diberikan laki-laki kepada perempuan setelah mereka ditelak. Ya, itu disebut dengan mut'ah. Ya, disebut dengan mut'ah. Wa matti'ukunna, dan berikanlah mereka mut'ah. Jadi kunna di sini merujuk kepada an-nisa. Ya, an-nisa yang ditolak ya. An-nisa perempuan-perempuan yang ditolak. Wa matti'ukunna. Di sini matti'u merupakan fi'il amar daripada matta'a yumatti'u. Matti'u mengikut wazan fa'ilu. Ya. Cuman di sini matti'u ini sigatnya bentuknya jamak karena dipertemukan dengan waw jamak. Wa matti'ukunna, dan berikanlah mereka mut'ah 'alal musi'i qadaruhu, bagi orang yang mampu memberikan qadaruhu sesuai dengan kemampuannya. 'alal musi'i qadaruhu, bagi orang yang mampu memberikan sesuai dengan kemampuannya. Al-musi ini, musi maknanya orang yang mampu. Ya, ini merupakan isim fa'il dari perkataan ausa'a yusi'u, fahuwa musi'un. Ya, ausa'a ini maknanya orang yang ausa'a luas. Maksudnya dia mampu, mempunyai kekayaan, mempunyai keluasan. Al-musi 'alal musi, bagi orang yang mampu, qadaruhu memberikan sesuai dengan kemampuannya. Qadaru ini juga bermakna kemampuan. Qadarun ini bermakna kemampuan. Qadaruhu memberikan sesuai dengan kemampuannya. Di sini merujuk kepada al-musi. Ya, kepada al-musi. Qadaruhu memberikan sesuai dengan kemampuannya. Wa 'alal muqtiri, dan bagi orang yang miskin, muqtir di sini bermakna miskin ya, bermakna miskin. Di al-muqtir ada al-miskin, ada al-faqir. Ketiga kalimat ini sama, maknanya miskin. Fakir, al-miskin, al-muqtir. Wa 'alal muqtiri qadaruhu, bagi orang yang miskin, qadaruhu memberikan sesuai dengan kemampuannya, mata'an bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Mata'an bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Jadi terjemahan bebasnya di sini, wa matti'ukunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Ya, dan berikanlah mereka mut'ah atau kesenangan bagi orang yang mampu, hendaklah memberikan sesuai dengan kemampuannya, dan bagi orang yang miskin hendaklah mereka memberikan dengan kemampuannya bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini ya? Jadi bagi orang laki-laki yang mentalak istrinya sebelum dia dijima dan sebelum diberikan lagi maharnya, maka mereka yang mentalak itu berkewajiban ya, berkewajiban untuk memberikan mut'ah. Ya, untuk memberikan mut'ah kepada wanita yang ditalak.
Apa saja mut'ah itu? Pemberian apa saja? Seperti emas ke, baju ke, pakaian ke, harta ke, dan sebagainya. Ini kewajiban, ya. Ini kewajiban bagi orang laki-laki yang baru mentalak istrinya, di mana istrinya itu belum dijima lagi dan belum diberikan lagi tentang maharnya, ya. Wajib diberikan kepada mereka. Haqqan 'alal muhsinin. Itu ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Haqqan 'alal muhsinin. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Orang miskin tu tak mampu tu dia bagi apa tadi? Bagi mut'ah juga sesuai dengan kemampuannya orang miskin. Kalau orang contoh kalau orang miskin itu punya baju, silakan bajunya diberikan kepada dia. Punya makanan, berikan kepada dia. Kalau orang kaya, mungkin dia punya harta emas ke apa ke, berikan emas kepada dia sesuai dengan kemampuannya, disesuaikan. Orang miskin punya apa, orang kaya punya apa, kemudian diberikan mut'ah tersebut kepada istri yang ditalak. Adakah nilai tu nak kena sama dengan mas kahwin atau apa Ustaz? Tak perlu sama. Tak perlu ya? Tak perlu sama. Karena ini mas kawinnya, apa maharnya belum diberikan lagi. Tak sama, tak sama. Sesuai dengan kemampuannya. Ini kata Allah, qadaruhu, sesuai dengan kemampuannya. Ya, orang kaya apa saja yang dia miliki. Kalau dia orang kaya, berarti yang diberikan kepadanya ya sesuai dengan apa yang dia miliki, kemampuannya. Orang miskin pun apa yang dia punya boleh diberikan lah. Apa yang dia punya, kecuali kalau dia tidak memiliki sesuatu apapun, nak beri apa? Boleh berbuat apa-apa. Haqqan 'alal muhsinin, itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Haqqan di sini maknanya ketentuan atau hak atau kewajiban. Ya. Jadi haqqan itu boleh diartikan dengan ketentuan, kewajiban 'alal muhsinin, atas orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsin. Perkataan muhsinin, ya. Perkataan muhsinin ini maknanya adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsinin diambil dari perkataan fi'il madhi ahsana yuhsinu. Ya. Ahsana yuhsinu. Ahsana berbuat baik. Yuhsinu akan berbuat baik atau sedang berbuat baik. Fahuwa muhsinun. Muhsinun adalah isim fa'ilnya. Muhsinun adalah orang yang berbuat kebaikan. Cuma di sini perkataan muhsinin bentuknya di sini adalah jamak mudzakkar salim karena diakhirkan oleh ia dan nun. Maknanya muhsinin ini adalah jamak, ya. Jamak. Muhsinin orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamak, ya, karena diakhirkan oleh ia dan nun. Di setiap isim yang diakhirkan oleh ia dan non, maka itu jamak mudzakkar salim jika sebelum ia itu berharakat kasrah dan selepas ia berbaris fathah. Muhsinin. Ini disebut jamak mudzakkar salim. Ustaz nak tanya apa fadilat iddah cerai hidup dengan iddah mati suami dia lebih? Adakah kerana untuk dia bersedih atau hormat suami ke macam mana? Macam mana tadi pertanyaannya? Kenapa iddah bercerai hidup dan iddah suami meninggal lain bilangan dia? Sama ya? Kalau iddah yang ditinggal hidup itu tiga kali ini ya? Ya, 3 bulan atau 3 kali haid kan? 3 kali suci ya. 3 kali suci atau 3 kali haid kan? Kalau iddah orang yang hidup, iddah orang yang mati adalah 4 bulan 10 hari. Sebenarnya dulu itu ada juga iddahnya orang yang mati itu adalah 1 tahun, tapi ini sudah dimansuh. Bagaimana kita akan mempelajari ayat-ayat nanti ya yang berkaitan dengan iddah 1 tahun. Cuman dia sudah dimansuh dengan ayat ini, dengan arba'at asyhur wa ashra. Dan kalau ditanya kenapa iddah orang mati itu lebih lama daripada iddahnya ini, wallahu ta'ala alam. Kita tak boleh menjawab. Ya mungkin penting kita tahu bahwasanya iddah orang mati itu iddatul wafat arba'at asyhur wa ashra.
4 bulan 10 hari. Mungkin ada sebab-sebab lain. Tapi anak dalam ini tidak kurang mengetahui. Adakah dia karena dalam keadaan sedih yang berkepanjangan atau untuk menentukan kehamilan dan sebagainya ke Allah. Nah, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Ayat ini sama dengan ayat sebelumnya, cuman ayat ini mentalak istrinya, ya, tetapi maharnya sudah diberikan, ya. Wa in talaqtumuhunna, dan apabila kamu mentalak mereka, memisahkan mereka, menceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum mencampuri atau menggauli mereka, wa qad faradtum lahunna fariidhah, sedangkan kamu telah menentukan atau memberikan bagi mereka maharnya, fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Fanisfu ma faradtum, maka hendaklah kamu memberikan separuh apa yang kamu berikan kepada mereka, ya. Fanisfu ma faradtum, maka hendaklah kamu memberikan separuh mahar yang telah kamu berikan, ya. Illa ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Oke, di sini ya. Di sini ada perkataan waqad faradtum, dan kamu telah menentukan. Qad di sini bermakna sungguh-sungguh, ya. Waqad faradtum, dan sungguh-sungguh kamu telah menentukan bagi mereka maharnya. Maksudnya menentukan di sini memberikan, ya. Memberikan dan memberikan mahar dan ketentuannya berapa sudah diberikan kepada mereka. Jadi dalam ayat ini wa in talaqtumuhunna, ini maknanya kurang lebih sama dengan yang di atas, ya. Penjelasan tentang kalimat-kalimatnya kurang lebih sama dengan yang di atas. Cuman di sini ada perkataan fanisfu ma faradtum. Nisfun itu bermakna separuh, ya, bermakna separuh. Fanisfu ma faradtum, maka hendaklah berikan separuh daripada apa yang kamu berikan. Itu cara terjemahan yang bebas. Kalau tidak terjemahan bebas ini, dia terjemahannya kurang dimengerti. Fanisfu ma faradtum, maka separuh dari apa yang kamu berikan. Ini apa maksudnya separuh? Jadi di sini diterjemahkan maka berikanlah. Fanisfu ma faradtum, maka berikanlah separuh dari apa yang kamu berikan atau tentukan. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Jika seorang suami mentalak istrinya, ya, sebelum mereka dijima, sedangkan mereka sudah diberikan maharnya, ya, sedangkan mereka sudah diberikan maharnya, bagi seorang suami itu boleh mengambil separuh daripada maharnya dan separuhnya lagi diberikan kepada istri yang ditalak. Ini dimaksud dengan waqad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum. Kalau sudah ditalak, ya, dan belum dijima lagi, ingat, belum dijima lagi, dan maharnya sudah diberikan, kemudian ditalak, maka separuh dari mahar itu diberikan kepada istrinya dan separuh lagi boleh diambil. Illa, ini ada ketentuannya, illa kecuali. Ya, setiap ada perkataan illa bermakna kecuali. Ini yang disebut dengan adatus istisnain, ya. Alat-alat atau huruf-huruf istisna, pengecualian. Nanti ada bab tertentu dalam ilmu nahwu. Al-istisna. Illa kecuali ayyafuna, illa ayyafuna, kecuali mereka memaafkan. Ya, kecuali mereka memaafkan. Maksudnya apa yang dimaksud kecuali mereka memaafkan? Nah, jika para suami itu memaafkan, tidak mau mengambil separuh maharnya, maka semua maharnya itu boleh ditarik kembali semua. Ya, boleh diambil semuanya. Ya, boleh diambil semuanya. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, ataupun dimaafkan oleh yang memegang akad nikah. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Perkataan di sini illa ayyafu. Illa ayyafuna, kecuali mereka memaafkan. Perkataan ya'funa di sini diambil dari perkataan
Afa ya'fu, memaafkan, ya. Afa ya'fu, memaafkan. Ya. Di sini dipertemukan lagi dengan non niswah. Fi'il mudhari dipertemukan dengan non niswah, itu menunjukkan kepada perempuan ramai, ya, menunjukkan kepada an-nisa, illa ayyafuna, kecuali para an-nisa tersebut memaafkan. Maksudnya memaafkan itu tidak minta maharnya, boleh, tidak mengapa. Seorang laki-laki tidak jika suami yang ditalak itu memaafkan, tidak mau meminta mahar, maka bagi laki-laki tidak diwajibkan untuk membayar. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, ataupun dimaafkan oleh orang yang memegang akad nikah. Perhatikan di sini ya'fu. Sama ya, di sini fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari. Ya'fu. Di sini fi'il mudhari'nya nasab dengan fathah. Berbaris fathah. Ya, karena menjadi atop kepada illa ayyafuna. Ayyafuna ini dia sedang dalam keadaan nasab karena ada an. Maka ya'fu juga dinasabkan. Jadi difathahkan. Ataupun dimaafkan alladzi biyadihi, oleh orang yang memegang akad nikah. Ini harus diterjemahkan bebas. Au ya'fu alladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Ataupun dimaafkan oleh orang yang memegang akad nikah. Ya, kalau tidak diterjemahkan bebas, ataupun memaafkan orang yang di tangannya terdapat akad nikah. Kalau diterjemahkan satu persatu, ya. Jadi biyadihi ini maknanya memegang, karena yadun itu bermakna tangan. Nah, biyadihi, ya. Jadi di sini au ya'fu alladzi, ataupun dimaafkan oleh orang yang memegang akad nikah. Jadi apa yang dimaksud di sini? Ya. Ataupun mahar itu tidak ditarik ataupun si suami itu memaafkan. Memaafkan itu maknanya adalah si suami itu tidak meminta kembali maharnya. Jadi diberikan semua. Jadi setelah dia ditalak, ya, ditalak oleh suaminya, maka semua mahar itu tidak ditarik kembali oleh suaminya. Ini yang dimaksud dengan dimaafkan oleh orang yang memegang akad nikah. Boleh, tidak mengapa, ya? Tidak mengapa. Jadi bergantung kepada mereka berdua lah, antara suami dengan istri. Jika istri itu tetap meminta maharnya, maka diberikan separuh, ya, dan separuhnya boleh diambil lagi. Ataupun si lelaki ini, si suaminya memaafkan, maksudnya dia tidak mau meminta atau mengambil kembali maharnya, diberikan semuanya kepada istri, ya, yang ditalak, itu lebih baik lagi, ya, sebagai ganti untuk menghibur perasaannya karena dia sudah susah ditalakkan dan sebagainya. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa, wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan kemaafanmu, ya, wa an ta'fu, dan kemaafanmu aqrabu littaqwa, lebih mendekati kepada ketakwaan, lebih mendekati kepada ketakwaan. Wala tansaul fadla bainakum, wala tansaul fadla, dan janganlah kamu melupakan keutamaan bainakum, yang ada di antara kalian. Di sini wa an ta'fu, ya, wa an ta'fu, asal dia ta'funa, ya, ta'funa bermakna ta'funa, kamu semua orang ramai memaafkan, ya, asal dia. Nah, kemudian nunnya dibuang. Ya, nunnya dibuang karena ada an. An ini salah satu daripada huruf nasab. Ya, salah satu daripada huruf nasab yang fungsinya untuk menasabkan fi'il mudhari. Ya. Jadi asalnya di sini ta'funa, kamu semua memaafkan. Setelah dimasuki oleh an, nunnya dibuang menjadi an ta'fu aqrabu littaqwa, ai afuka aqrabu littaqwa, kemaafanmu itu aqrabu, lebih dekat littaqwa, kepada takwa atau kepada ketakwaan. Jadi takwa itu maknanya takwa, perlu diterjemahkan lagi. Jadi takwa itu dalam bahasa Melayu diambil daripada bahasa Arab takwa. Ya.
Jadi bagi orang laki-laki yang memaafkan kepada istrinya itu merupakan ciri-ciri atau bagian daripada ketakwaan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perempuan, jika dia memaafkan juga termasuk kepada kategori bagian takwa. Wala tansawul fadla bainakum wala tansaw, dan janganlah kamu melupakan al-fadla, keutamaan atau karunia. Wala tansawul fadla, dan janganlah kamu melupakan karunia bainakum yang ada di antara kamu. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah bima ta'maluna basir, maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi inna di sini disebut huruf taukid, ya, huruf taukid untuk menegaskan, menguatkan. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna basir, maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi di sini wala tansul fadla, al-fadla ini bermakna keutamaan atau karunia. Atau karunia. Ayat berikutnya. Supaya lebih cepat selesainya. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu bermakna menjaga. Dari perkataan hafadha yuhafidhu. Hafadha yuhafidhu. Hafadha dia telah menjaga. Yuhafidhu dia sedang menjaga. Hafidh ini merupakan kata fi'il amr. Hafidh, jagalah. Hafidh, jagalah. Mengikut wazan fa'il. Ya. Hafidhu di sini fi'il amarnya dipertemukan dengan waw jamak, menunjukkan fi'il amr ini adalah jamak. Hafidhu, jagalah oleh awak orang ramai. Jagalah oleh kamu semua. Apa yang dijaga? Ala salawati, yaitu salat 5 waktu, wassalatil wusta, dan salat pertengahan, salat wusta, wa qumu lillahi qanitin, wa qumu, dan berdirilah lillahi untuk Allah, qanitin dengan tenang atau khusyuk. Jadi hafidhu ala salawat, ya, peliharalah atau jagalah salat 5 waktu, wassalatil wusta, dan salat pertengahan, wa qumu, dan berdirilah lillahi untuk Allah, qanitin, dengan khusyuk atau tenang. Atau wa qumu ini boleh diartikan dengan dirikanlah. Dirikanlah salat karena Allah, qanitin dengan cara khusyuk atau tenang. Ini menjelaskan tentang kewajiban salatnya. Ini maknanya sudah jelas semua. As-salawatu ini merupakan jamak daripada as-salatu. As-salatu ini merupakan isim mufrad muannas, ya. As-salatu merupakan isim mufrad muannas, ya. Kemudian jamaknya dibuat kepada jamak muannas salim dengan cara ditambah alif dengan tetap menjadi as-salawatu, yaitu salat-salat. Yaitu yang dimaksud as-salawatu di sini adalah salat wajib atau salat fardu. Wassalatil wusta, dan salat pertengahan. Al-wusta di sini maknanya pertengahan. Maknanya pertengahan, ya. Ataupun yang dimaksud salatul wusta di sini adalah salat asar. Sebenarnya ada perbedaan di antara ulama, cuman yang lebih kuat di sini adalah salat asar. Ada yang mengatakan salat subuh. Banyak hadisnya nih. Ada yang mengatakan salat subuh. Tetapi ada pula yang mengatakan salat zuhur, ada juga yang mengatakan asar. Tapi yang lebih kuatnya di sini, yang dimaksud salatul wusta di sini adalah salat asar. Karena salat asar itu merupakan salat pertengahan. Sebelum salat asar itu ada 2 salat, yaitu salat subuh dengan salat zuhur. Nah, dan setelah salat asar itu ada 2 salat lagi, yaitu maghrib dengan isya. Jadi as-salatul wusta ini yang dimaksud adalah salat pertengahan, yaitu salat asar. Di mana salat asar ini kalau diurutkan dengan salat-salat yang lain ada di pertengahan, ya, ada di pertengahan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menjaga salat-salat mereka, untuk menunaikan salat-salat mereka dengan rukun, dengan kewajiban salat, dengan syaratnya, dengan sunnahnya dan sebagainya. Kemudian salat asar.
Di sini sholat asar disebutkan secara khusus, ya, secara khusus. Karena banyak fadilat atau keutamaan sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan cara yang khusyuk. Maksudnya mengerjakan sholat itu, sholat 5 waktu, ataupun sholat pertengahan dengan cara berdiri, yaitu dengan cara yang khusyuk, dengan penuh ketenangan, dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Makna qanitin asal dia adalah tunduk atau patuh, ya. Dan di sini dimaknakan dengan tenang dan khusyuk. Ayat berikutnya, fa in khiftum farijalan. Fa in khiftum, jika kamu itu takut. Fa in khiftum, maka jika kamu takut. Khiftum di sini merupakan fi'il madhi, ya. Dari fi'il madhi mufrad yang berbentuk khafa, ya khafu. Khafa dia telah takut, ya khafu dia akan takut atau sedang takut. Ya. Kemudian fi'il madhinya di sini dipertemukan dengan dhamir jamak, yaitu tuh, menjadi khiftum. Fa in khiftum, ini panjang kalau disebut, ya. Fa in khiftum, maka apabila atau jika kamu takut, farijalan maksudnya takut dengan musuh atau dengan binatang buas dan sebagainya. Di ayat ini berkaitan dengan salat khauf, salat karena takut. Farijalan, maka salatlah secara berjalan. Farijalan, maka salatlah dengan cara berjalan, au rukbanan ataupun mengendarai. Au rukbanan ataupun dalam kendaraan atau mengendarai. Jadi maksudnya di sini karena ayat ini berkaitan dengan salatul khauf, salat karena takut. Jadi apabila seseorang itu takut dengan musuh, ya, dalam keadaan perang ataupun dia takut dengan binatang buas dan sebagainya, kemudian dia telah tiba untuk mengerjakan salat, maka dia wajib mengerjakan salat dengan cara berdiri, dengan cara berjalan ke ataupun dengan cara mengendarai. Ini wajib. Karena salat itu tidak mempunyai udzur. Dalam keadaan apapun manusia, selagi dia punya nyawa, ya, selagi dia hatinya bersambung, ya, maksudnya bersambung dengan Allah, maka wajib baginya mengerjakan sholat. Sama ada sholat itu dikerjakan dalam keadaan berjalan ke atau dalam keadaan mengendarai di kereta ke apa dan sebagainya, wajib. Fa'idha amintum, ini. Fa'idha amintum, maka jika kamu telah merasa aman, amintum diambil dari fi'il madhi aminah, ya, aminah. Aminah ini merasa aman. Fa'idha amintum, maka jika kamu telah merasa aman daripada musuh atau binatang buas dan sebagainya, fadhkurullaha, maka ingatlah Allah. Fadhkurullah, maka ingatlah Allah, kama 'allamakum, seperti mana dia mengajari kamu, ya. Kama 'allamakum, seperti mana dia mengajarmu, ma lam takunu ta'lamun, sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Sesuatu yang kamu tidak yang tidak diketahui. Fadhkurullah, maka sebutlah atau ingatlah Allah. Yang dimaksud fadhkuru di sini adalah menunaikan salat. Menunaikan sholat secara biasa jika orang tersebut telah merasa aman dari gangguan musuh, tidak ada peperangan lagi, kemudian merasa aman dari binatang buas, gangguan apa-apa dan sebagainya, maka fadhkurullaha kama 'allamakum, maka sholatlah, ingatlah Allah dan sholatlah kepada Allah seperti mana yang biasa diajarkan oleh Allah kepadamu. Ini yang dimaksud fa in khiftum farijalan aw rukbana فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Kemudian ayat berikutnya, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ. Oke, ini lupa, ya. Jadi fadhkurullah. Fadhkuru, ini saya sering sebutkan, fadhkuru di sini merupakan fi'il amar berbentuk jamak karena dipertemukan dengan wawu jamak. Fadhkuru, maka ingatlah oleh kamu orang ramai. Siapa yang diingat di sini? Allah, yaitu Allah. Jadi Allah di sini kedudukannya menjadi maf'ulun bihi, menjadi objek dari perkataan fadhkuru.
kama 'allamakum, seperti mana dia mengajarkan kepadamu. Jadi cara menterjemahkan kama 'allamakum, seperti mana dia mengajarkan kepada kamu. Allama di sini fi'il madhi, ya. Ya, di sini ya fa'ilnya kembali kepada Allah. Ini fa'ilnya. Ya. Kembali kepada Allah. Kama 'allamakum, seperti mana dia mengajarkan. Kepada siapa? Kepada kamu. Jadi cara menterjemahkan ayat di sini, kama 'allamakum, seperti mana dia telah mengajarkan kepada kamu. Apa yang diajarkan? Ma lam takunu ta'lamun, sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ma lam takunu. Lam takunu ini maknanya asalnya tidak ada. Kalau kita ngertikan secara asalnya, lam takunu ini kamu tidak ada. Ta'lamuna, mengetahui. Kamu mengetahui. Maksudnya, ma lam takunu ta'lamun, kamu tidak mengetahui. Ya, asal dia takununa, ya. Perkataan takunu asal dia takununa. Nah, ini juga termasuk daripada contoh af'al khamsah, ya, karena diakhirkan dengan waw dan nun. Kemudian nunnya di sini dibuang karena ada lam. Lam di sini disebut huruf jazm, ya. Huruf jazm. Yang tugasnya menjazmkan fi'il mudhari. Ya, malam takunu ta'lamun, ta'lamun adalah af'alul khamsah. Ya, karena diakhirkan dengan waw dan nun. Kemudian ayat berikutnya, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim. Dulu. Ini insyaallah kita akan sambung pada minggu hadapan, ya. Minggu hadapan insyaallah ayat yang ke-240. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghayra israf. Ini ayat ini menjelaskan tentang iddatul wafat, iddah seorang perempuan yang ditinggal mati, ya. Itu iddahnya 1 tahun. Cuman ayat ini dimaksud. Sebab kita akan mempelajarinya pada minggu hadapan. Dan tadi ada pertanyaan belum dijawab lagi, lupa, ya. Nanti anak akan jawab pada minggu hadapan. Macam إن شاء الله تعالى هذا والله تعالى أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Kalau ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan dan kesilapan datangnya daripada saya sendiri. أقول لكم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.